Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Abdi dengan NIM 21020 2110023. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis fatwa DSN MUI tentang perjumpaan piutang atau mukasohah. Sebelum kita lanjut ke penjelasan dan analisis, di sini saya akan memberitahu sebab-sebab dari perjumpaan piutang. Yaitu yang pertama ada alasan DSN MUI menetapkan fatwa perjumpaan piutang, yang kedua pengertian dan contoh perjumpaan piutang, yang ketiga akad perjumpaan piutang, yang keempat macam-macam perjumpaan piutang, yang kelima syarat-syarat perjumpaan piutang, syarat dan rukun maksudnya salah. Udah, sendirinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Abdi dengan NIM 21020 2110023. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis fatwa DSN MUI tentang perjumpaan piutang atau mukasohah. Sebelum kita lanjut ke penjelasan dan analisis, di sini saya akan memberitahu sebab-sebab dari perjumpaan piutang dalam fatwa ini. Yaitu yang pertama ada alasan DSN MUI menetapkan fatwa perjumpaan piutang, yang kedua pengertian dan contoh perjumpaan piutang, yang ketiga akal perjumpaan piutang, yang keempat macam-macam perjumpaan piutang, yang kelima syarat dan rukun perjumpaan piutang, yang keenam ketentuan hukum perjumpaan piutang yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Yang ketujuh, analisis saya mengenai fatwa perjumpaan piutang dan penutup. Baik, sebab DSN MUI mengeluarkan fatwa perjumpaan piutang ini ada 3 alasan, yaitu yang pertama ada bahwasannya saat ini praktik perjumpaan piutang banyak dilakukan oleh masyarakat dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, ketentuan hukum mengenai perjumpaan piutang atau mukasohah berdasarkan prinsip syariah ini belum diatur dalam fatwa DSN MUI. Nah, maka dari itu DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perjumpaan piutang atau mukasohah berdasarkan prinsip syariah yang mana untuk dijadikan pedoman. Selanjutnya pengertian perjumpaan piutang dan contohnya. Nah, perjumpaan piutang atau mukasohah atau set off atau kompensasi adalah dapat terjadi jika dua orang saling terikat satu sama lain oleh kewajiban utang dengan jenis objek yang sama. Nah, maksudnya itu dengan melakukan perjumpaan piutang, jumlahnya itu yang setara dengan kewajiban utang pihak lainnya menjadi lunas pada saat yang sama, seperti itu. Nah, contohnya, misalnya, jika debitur meminjam 1 juta dari kreditur, nah, tetapi kreditur ini sudah memiliki utang 500.000 kepada debitur. Nah, kewajiban utang sebesar 500.000 tersebut menjadi lunas saat debitur itu menyetujui perjumpaan piutang, seperti itu. Selanjutnya, akad perjumpaan piutang. Nah, dalam akad perjumpaan piutang ini ada 2, yaitu ada akad ta'awun dan akad tabaru. Nah, akad ta'awun ini adalah tolong-menolong, dan akad tabaru ini adalah sosial, yaitu sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, maksudnya itu, kenapa perjumpaan piutang memakai akad ini? Karena dalam perjumpaan piutang itu, niat, tujuan, dan bentuk kegiatannya itu adalah seperti saling tolong-menolong dan berbentuk sosialisasi, seperti itu. Nah, apalagi dalam fatwa ini, perjumpaan piutang berdasarkan syariah, yang mana sudah banyak dalil Al-Quran dan hadis untuk saling bantu satu sama lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan tolong-menolong sesama, seperti itu. Nah, maka dari itu, akad dalam perjumpaan piutang ini menggunakan akad ta'awun dan akad tabaru, seperti itu. Selanjutnya, macam-macam perjumpaan piutang, yaitu yang pertama ada perjumpaan piutang berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjumpaan piutang yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada perjumpaan piutang berdasarkan hukum atau paksaan, yaitu perjumpaan piutang yang terjadi itu dengan sendirinya. Nah, jadi antara piutang dengan piutang itu harus sama spesifikasinya, jenis, sifat, dan temponya, tanpa digantungkan pada persetujuan, seperti itu. Yang ketiga, perjumpaan piutang berdasarkan permintaan atau mukasohah tolabiyah, yaitu perjumpaan piutang atas permintaan pemilik hak kreditur yang utama dan persetujuan itu untuk melepaskan hak istimewa yang ia miliki, perjumpaan berdasarkan kesepakatan tersebut, seperti itu.
Lalu yang keempat ada perjumpaan piutang berdasarkan kesepakatan, yaitu perjumpaan piutang yang terjadi berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perikatan yang terjadi di antara keduanya. Lalu selanjutnya ada syarat dan rukun perjumpaan piutang. Nah, syarat dan rukun yang pertama itu ada masing-masing pihak harus menjadi debitur dan kreditur satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada sigot atau kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad perjumpaan piutang. Yang ketiga, kehendak untuk mengadakan perjumpaan piutang harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam perjanjian. Lalu yang keempat, salah satu pihak yang utama itu memiliki hak istimewa dan kerelaan, yaitu untuk melepaskan haknya. Seperti itu. Lalu yang kelima, kedua utang harus sama dalam jenis, macam, sifat, dan jatuh temponya. Nah, perjumpaan piutang itu hanya akan terjadi dengan jumlah yang sama. Nah, yang keenam, jika objek perjumpaan piutang berupa uang yang berbeda jenis, maka janji para pihak untuk melakukan perjumpaan piutang atau mukasoha itu di masa yang akan datang wajib berdasarkan harga pasar nilai yang pada saat ini itu terjadi perjumpaan piutang seperti itu. Yang ketujuh, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak yang lainnya. Yang kedelapan, tidak menimbulkan sesuatu yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Yang sembilan, orang yang melakukan perjumpaan piutang itu harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan hukum dan dalil perjumpaan piutang yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Nah, menurut fatwa ini atau menurut MUI dalam fatwa ini itu perjumpaan piutang atau mukasoha itu hukumnya boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada syarat-syarat yang terdapat dalam fatwa ini. Jadi menurut fatwa ini itu dibolehkan hukumnya. Nah, ada juga menurut Wahbah Zuhaili Fiqih Al-Islami wa Adilatu jilid 5 halaman 374, yaitu al-muqasamatu imma jaizatun aw ghairi jaizatin wal jaizatu imma jabriyatun aw ikhtiyariyatun ittifaqiyah, yaitu perjumpaan piutang atau mukasoha ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan menurut Wahbah Zuhaili ini terdiri dari perjumpaan piutang demi hukum dan perjumpaan piutang karena ada kesepakatan atau pilihan seperti itu. Jadi menurut Wahbah Zuhaili ini yang dibolehkan hanya dua, yaitu piutang demi hukum dan piutang karena ada kesepakatan. Sisanya itu tidak boleh seperti itu menurut Wahbah Zuhaili. Lalu menurut kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibaah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lalu selanjutnya ada menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama kamu di antara kamu. Jadi atau saling rela di antara kalian seperti itu. Nah, jadi dari dalil-dalil dan dasar hukum yang sudah tadi dijelaskan, bahwasannya perjumpaan piutang itu hukumnya diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pada syariat Islam seperti itu. Nah, dan juga tidak melanggar larangan perjumpaan piutang atau perjumpaan piutang yang tidak dibolehkan seperti itu. Nah, adapun perjumpaan piutang yang tidak dibolehkan. Nah, yaitu jika kewajiban utang itu timbul karena tindakan ilegal yang disengaja. Lalu yang kedua, jika perjumpaan piutang tersebut ada unsur persyaratan tambahan. Jadi pas melakukan akad perjumpaan piutang itu ada persyaratan tambahan, entah itu bunga atau tambahan uang seperti itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga ada tidak ada persetujuan atau keikhlasan antara kedua belah pihak ketika melakukan perjumpaan piutang. Jadi harus saling rela, saling ikhlas seperti itu. Lalu yang terakhir adalah analisis saya mengenai fatwa perjumpaan piutang. Nah, jadi setelah semua yang tadi saya jelaskan tentang fatwa ini, bahwasannya menurut saya itu sesungguhnya fatwa ini tuh belum cukup solutif. Kenapa? Karena untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan ataupun problematika di tengah masyarakat, terutama umat muslim. Nah, karena adanya fatwa ini justru menimbulkan permasalahan baru menurut saya, yaitu membuat proses pelunasan hutang piutang tersebut menjadi lebih rumit. Nah, karena akan menjadi saling tumpang tindih antara hutang piutang yang lama dengan hutang piutang yang baru.
Nah, kan sebaiknya utang piutang yang lama itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dan membuka ataupun melakukan hutang piutang yang baru. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga praktik dari fatwa ini itu dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi hutang piutang karena kan saling membantu seperti itu. Nah, namun di balik solusi ini itu muncul pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan yang sudah saya jelaskan tadi dari dalil itu kan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak boleh seperti itu. Nah, mungkin bagi golongan yang memandangnya positif, kemajuan zaman itu akan menjadikan fatwa ini itu sebagai alternatif seperti itu. Nah, namun di golongan yang berseberangan atau bertentangan, bahkan menganggapnya itu tidak sah atau tidak boleh seperti itu. Nah, maka disinilah ada peran masail fikih, yaitu menyelesaikan semua masalah-masalah fikih atau masalah fikih. Nah, yaitu membahas segala permasalahan yang terkait agar literasi maupun informasi mengenai munculnya fatwa-fatwa baru dapat diterima dan diimplementasikan di golongan masyarakat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ekal Abdi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.